Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Masih mau melanjutkan seri movie sebelumnya. Kali ini aku bakal mengalur film Sonic the Hedgehog 2 yang rilis tahun 2022. Pada movie ini Sonic akan menghadapi musuh baru yang menyangka bahwa dirinya merupakan kunci dari sesuatu yang dicarinya. Musuh baru yang sejenis dengannya dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan Sonic dikalahkan berkali-kali olehnya. Oke, tanpa berlama-lama dan tidak ingin membuat kalian penasaran, mari kita langsung masuk aja ke ceritanya. Ow, ow, ow! Are you kidding me with that handshake? Di planet Jamur diperlihatkan Dr. Eggman masih bertahan hidup dengan teknologi yang diciptakannya. Ia masih berencana untuk kembali ke bumi dan balas dendam terhadap Sonic. Ia juga berhasil menciptakan teknologi untuk bisa kembali ke bumi, namun gagal saat percobaan dan malah berakhir pingsan. Kemudian portal cincin muncul dan dari portal itu muncul makhluk yang mirip Sonic namun warnanya merah. Makhluk itu seperti sedang mencari Sonic dan tentu saja Dr. Eggman tidak melewatkan kesempatan itu. Where did you get that? I'd be happy to show you the way. Di bumi saat malam hari, mobil polisi sedang mengejar para penjahat yang mengambil alih truk pemindahan uang tunai. Sonic mencoba membantu karena dia ingin bersikap seperti pahlawan, namun aksinya itu malah membuat kekacauan yang cukup parah. Meski begitu, tidak ada yang terluka dan penjahat berhasil diringkus. Di sini Sonic terlihat benar-benar menikmati hidupnya. Saat kembali ke tempat tinggalnya di loteng rumah Tom, Sonic sempat melihat petanya dan ada bulu Longclaw, burung hantu yang merawatnya dulu, dan ia seperti merindukan burung hantu itu. Setelahnya Sonic tertidur, namun tidak lama karena Ozzy membangunkannya untuk memenuhi janjinya bersama Tom. Ternyata Sonic bersama Tom memancing berdua di tengah danau. Di kesempatan itu Tom sedikit menasehati Sonic untuk tidak melakukan hal ceroboh yang ternyata Tom tahu bahwa Sonic sering beraksi atau bermain pahlawan-pahlawanan. Dan meski niatnya baik, tapi aksi Sonic malah membuat kekacauan yang lebih parah. Sonic sedikit sedih karena merasa Tom bersikap seperti orang tuanya bukan temannya. Meski begitu, kelihatannya Sonic menerima nasihat dari Tom. Setelah pembicaraan yang cukup serius itu, keduanya kembali ke rumah. It's about taking responsibility for other people. Beberapa waktu kemudian, Maddie dan Tom terlihat bersiap untuk pergi ke suatu tempat. Ternyata keduanya pergi ke Hawaii melalui portal cincin milik Sonic. Sonic juga sempat memberikan cincin untuk keduanya kembali ke rumah, sedangkan Sonic dan Ozzy berada di rumah. Jadi mereka nggak ikut ke Hawaii ya. Dan seperti yang bisa kalian tebak, Sonic melakukan pesta di rumah itu, lebih tepatnya membuat kekacauan. Jauh dari rumah Tom dan Maddie, sebuah portal muncul dan dari portal itu muncul seekor rubah berwarna orange dan putih seperti di adegan akhir film Sonic Movie 1. Rubah itu terbang menuju ke tempat aplikasi pelacak menuntunnya. Ternyata rubah itu dituntun ke pos keamanan wilayah Green Hills. Kembali lagi kepada Sonic yang membuat kekacauan, ia terlihat was-was karena Tom melakukan panggilan video. Namun dengan secepat kilat, Sonic bisa membereskan tempat itu. Setelah panggilan video singkat itu, ternyata diketahui bahwa Tom pergi ke Hawaii bukan untuk liburan, melainkan datang ke pesta pernikahan Rachel, saudari Maddie. Seperti biasa, Tom dan Rachel kurang akur, tapi mereka bisa saling memahami. Di rumah Sonic, listrik tiba-tiba padam dan pintu terbuka dengan paksa yang ternyata pelakunya adalah Dr. Eggman. Di sini Dr. Eggman membuat Sonic agak shock ya, dan juga berhasil memancing emosi Sonic yang saat Sonic mau menyerang, landak merah muncul yang langsung menyerang Sonic hingga landak biru itu terpental. Sonic, meet Knuckles. Landak merah itu bernama Knuckle. Ia berhasil memukul Sonic hingga terpental beberapa kali. Setelah berhasil memojokkan Sonic, meski landak biru itu sudah menggunakan kekuatan penuhnya, Knuckle bertanya terkait di mana sumber kekuatan tertinggi dan sempat menuduh Longclaw sebagai musuh bebuyutan nenek moyang suku Echidna, sukunya si Knuckle ya. Saat hampir dihajar habis-habisan, si rubah datang menolongnya. Karena kepepet tanpa banyak tanya, Sonic ikut masuk ke dalam mobil. Tentu saja Knuckle mencoba menyusul mereka, termasuk juga si Dr. Eggman. Si rubah mengenalkan diri bernama Tails dan ia tahu siapa Sonic sebenarnya. Tails menjelaskan bahwa Knuckle adalah prajurit paling berbahaya di galaksi yang terobsesi menemukan Master Emerald. Sonic sendiri menganggap Master Emerald sebagai karangan belaka. Namun Tails mengatakan bahwa Knuckle menganggap hal itu adalah nyata, dan Knuckle juga percaya Sonic lah kunci menemukan Master Emerald. The Master Emerald? That's just a bedtime story. Well, he believes. Meski hampir saja tertangkap, namun untungnya keduanya berhasil terlepas dari Knuckle yang berada di atas mobil keduanya. Tails membawa Sonic terbang saat mobil yang dikendari keduanya terjatuh ke jurang. Si Knuckle juga selamat ya. Dr. Eggman datang terakhir dan melihat Sonic bersama Tails pergi. Namun ia tidak marah, melainkan menghubungi seseorang. Seseorang itu tidak lain adalah asistennya Stone yang terlihat sedih seperti merindukan Dr. Eggman. Namun segera terlihat sangat senang dan segera menutup kafe miliknya saat Dr. Eggman menghubunginya. Stone segera mempersiapkan alat canggih yang langsung menjemput Dr. Eggman. Di sini si Dr. Eggman membuat kesepakatan dengan Knuckle. Dr. Eggman akan membantu Knuckle mencari Master Emerald dan setelahnya Knuckle akan membantu Dr. Eggman untuk menghancurkan Sonic.
Kembali lagi kepada Sonic yang sudah berada di tempat Wade untuk mencari clue tentang apa yang dicari oleh Knuckles. Secara kebetulan di peta yang selalu dibawa Sonic muncul cahaya terang setelah Sonic mengetahui bahwa ada gambar Emerald di peta itu. Dari cahaya itu muncul sejenis hologram Long Claw yang mengatakan bahwa bumi dipilih sebagai tempat pelarian Sonic karena ternyata di belahan bumi ada lokasi Master Emerald. Lokasinya rahasia ya. It's the secret location of the Master Emerald. Setelah mengetahui hal itu, Sonic memutuskan untuk pergi ke tempat yang ada di peta, yakni Siberia, tentu saja menggunakan portal cincin. Sementara Dr. Eggman disambut oleh Stone. Stone agak kaget karena Dr. Eggman membawa landak merah. Setelah perkenalan super singkat, Stone menyiapkan kebutuhan yang diperlukan. Beralih kepada Tom yang terlihat tidak terlalu menikmati kegiatannya di Hawaii karena dia terlihat kurang akur atau kurang sreg gitu ya, sama acara yang dibuat oleh tunangan Rachel. Selain itu, Tom juga selalu mengkhawatirkan Sonic di rumah yang dikatakannya kepada Maddie. Maddie hanya mengatakan bahwa Sonic akan baik-baik saja di rumah. Namun ternyata Sonic sedang tersesat di Siberia bersama Tails. Untungnya keduanya berhasil menemukan sebuah rumah atau lebih tepatnya bar yang Tails agak ragu masuk. Namun Sonic bilang bahwa penduduk bumi ramah-ramah. Sonic dan Tails masuk ke dalam bar itu meski terlihat cukup menyeramkan namun tidak ada masalah ya. Sonic juga sempat mengirimkan pesan kepada Tom yang mengecek keadaannya. Ternyata pesan Sonic dilacak oleh Dr. Eggman yang mengetahui keberadaannya di Siberia Timur. Kembali kepada Sonic dan Tails di bar Siberia yang mendapatkan masalah karena gadget penerjemah buatan Tails salah menerjemahkan kalimat yang diucapkan oleh Tails maupun Sonic. Membuat identitas keduanya diketahui yang hampir saja keduanya dilemparkan ke dalam perapian. Namun untungnya karena Tails sempat mengucapkan kalimat Pivonka, keduanya selamat namun malah berakhir adu dance. Kayak sejenis kegiatan tradisional untuk memecahkan masalah gitu ya. Pivonka itu. Untungnya keduanya berhasil melakukan adu dance itu. Peta yang sempat tertinggal juga diambil kembali. Setelah kehebohan di bar, Sonic dan Tails beristirahat di bar tersebut yang sudah sepi. Karena penghuninya pada pingsan. Mungkin karena mereka banyak minum. Keduanya sempat mengobrol juga dan diketahui bahwa Tails memiliki masalah terkait kepercayaan diri dan juga karena ekornya yang sering disebut aneh. Tails juga mengatakan bahwa Sonic adalah teman pertamanya dan juga makhluk yang memotivasinya. Everyone in my village thought my two tails were weird. Keesokan paginya, Sonic dan Tails melanjutkan perjalanan dan sampai di puncak gunung dan menuju lokasi yang ditunjukkan oleh map elektronik Tails. Mereka menemukan gerbang yang ada gambar burung hantu dan masuk ke dalam. Di sana terdapat sejenis manuskrip gambar gitu ya. Tails bisa membaca manuskrip itu dan menerjemahkan isinya. Manuskrip itu berisi tentang cerita awal mula Master Emerald terbentuk, yang ternyata merupakan gabungan dari 7 Emerald kehancuran yang dibuat oleh suku Echidna. Master Emerald ini sangat kuat sehingga membuat seorang prajurit berhasil mengalahkan seluruh pasukan seorang diri. Karena dianggap berbahaya, Master Emerald kemudian diambil oleh salah satu ordo pahlawan yang tidak lain adalah klan burung hantu yang bersumpah melindungi Emerald tersebut dari kejahatan. An order of heroes recovered the emerald. And Sonic dan Tails masuk lebih jauh dan menemukan patung besar burung hantu. Setelah menyatukan simbol yang berada di bawah patung burung hantu besar tersebut, sebuah kompas keluar yang akan menunjukkan di mana letak Master Emerald berada. Keduanya terlihat senang, namun tidak berlangsung lama karena tiba-tiba saja muncul Dr. Eggman dan Knuckles. Seperti yang sudah diduga, keduanya langsung mencoba merebut kompas tersebut dengan cara menyerang Sonic dan Tails. Sonic dan Tails berusaha melarikan diri dan keduanya mencoba berpencar untuk mengalihkan pengejaran. Sonic berhasil melewati banyak Robotnik milik Eggman yang menyerangnya dengan mudah, namun sayangnya Knuckles berhasil menyusulnya sampai ke tepi jurang, membuat cincin Sonic terjatuh, tapi Sonic selamat ya. Di tepi jurang tersebut, Sonic dan Knuckles sempat berbicara. Diketahui ternyata Knuckles adalah salah satu anak dari suku Echidna yang dia bilang kehilangan segalanya, maksudnya keluarganya gitu ya, gara-gara bertempur dengan Long Claw. Sonic sempat bilang dengan wajah sedih bahwa dia juga kehilangan banyak hal waktu itu, dan hal itu berhasil membuat Knuckles agak simpati. Namun alat Tails membuat Knuckles terikat dan Knuckles menyangka raut wajah sedih Sonic hanyalah pengalihan perhatian, meski Sonic bilang bukan begitu maksudnya. We both lost everything that day. Saat Sonic menyuruh Tails mengambil kompas dan pergi dari sana, kompas tersebut berhasil diambil oleh Dr. Eggman saat Sonic melemparkannya ke arah Tails. Bukan hanya itu saja, Tails juga terkena peluru Eggman yang membuatnya tumbang dan pingsan. Di saat genting itu, salju mulai longsor akibat ledakan dari senjata Eggman. Si Eggman dan Knuckles berhasil kabur karena mereka mengendarai kendaraan terbang. Sedangkan Sonic terjebak karena Tails yang biasa membawanya terbang masih pingsan. Dan juga cincin yang selalu dibawanya untuk teleportasi jatuh ke jurang. Sonic mencoba menjauh dari salju longsor, kemudian melakukan panggilan video kepada Tom yang sedang menghadiri acara pernikahan Rachel. Awalnya Tom tidak mengangkat panggilan itu, namun karena terjadi beberapa kali, akhirnya Tom mengangkat panggilan itu dan begitu terkejut kala melihat Sonic di Siberia dan lebih terkejut lagi karena Sonic berada dalam situasi berbahaya.
Sonic meminta Tom untuk membuka portal menggunakan cincin yang sebelumnya sempat diberikan kepada Tom sebelum pergi ke Hawaii. Tom segera melemparkan cincin dan membayangkan tempat yang ditampilkan dalam panggilan video Sonic. Namun cincin tersebut sama sekali tidak berubah menjadi portal dan ternyata itu adalah cincin yang harusnya merupakan cincin pernikahan antara Rachel dan kekasihnya. Ternyata cincin teleportasi tertukar saat Tom melakukan trik sulap kepada Jojo, si pembawa cincin. Dengan begitu terpaksa karena sedang kepepet, akhirnya Tom naik ke panggung dan menghentikan acara sumpah suci untuk mengambil cincin yang tertukar. Keadaan agak kacau di sini ya, cuma pada akhirnya Tom berhasil mengambil cincin dan kemudian melemparkannya dan terbentuklah portal yang mana Sonic langsung keluar dari portal tersebut bersamaan dengan salju yang menumpuk cukup banyak di area pernikahan. Sonic selamat, ia sempat mengatakan terkait kembalinya Eggman yang mengejar Master Emerald. Saat Sonic mengkhawatirkan Tails yang masih pingsan, tiba-tiba saja landak itu terkena jaring yang membuatnya tersetrum dan kemudian pingsan. Let me think. Tails, come on, buddy. Ternyata para tamu undangan termasuk tunangan dan juga pastor di acara pernikahan Rachel adalah mata-mata dari petinggi kepolisian atau agen FBI ya, yang sebelumnya berterima kasih kepada Tom di Movie 1. Rachel terlihat begitu murka karena ternyata pernikahan tersebut adalah pancingan untuk menangkap Sonic. Jadi Rachel ini kayak dijadikan umpan gitu. Sonic dan Tails dibawa oleh para agen tersebut, meski Tom sebelumnya sempat melawan tapi tidak berhasil dan dia juga malah dibawa ke tempat penahanan bersama Sonic dan Tails. Maddie juga sempat berbicara dengan petinggi itu dan memberitahukan fakta yang sempat diberitahukan Sonic bahwa Dr. Eggman sudah kembali. Si petinggi terlihat agak khawatir dan panik kemudian melaporkan hal itu kepada atasannya mungkin ya. Jojo memberikan tas yang sempat ditinggalkan oleh Tails, tas yang berisi beberapa peralatan yang Maddie dan Rachel akan gunakan saat mencoba menolong Tom, Sonic, dan Tails yang dibawa ke tempat penahanan. Rachel dan Maddie berhasil menyelinap masuk dengan bantuan berbagai peralatan canggih milik Tails. Di sini Rachel berhasil bertemu dengan tunangannya dan mereka kelihatan berbaikan karena tunangannya lebih memilih bersama Rachel dibanding membela petinggi yang menjadi bosnya. Maddie juga berhasil menemukan dan melepaskan Tom, Sonic, dan Tails. Maddie! Maddie! We're busting out of here. How'd you get past Beralih kepada Eggman dan Knuckle, keduanya menggunakan cincin portal dan sampai di sebuah pulau terisolasi di tengah lautan. Kemudian menggunakan kompas di atas pasir pantai yang kemudian membentuk sebuah simbol yang mana simbol tersebut langsung menuju ke suatu tempat di tengah lautan. Cahaya keluar dari dalam air yang kemudian membelah air laut dan terlihat ada tangga yang menuju ke tempat cahaya tersebut berasal. Pantulan cahaya yang dihasilkan juga terlihat dari tempat Tom dan kawan-kawan berada. Si petinggi di sini sudah diikat ya. Sonic menuju ke sumber cahaya seorang diri karena dia mengatakan bahwa hanya dia yang bisa mencapai ke tempat itu dengan cepat seorang diri. Tom dan Maddie mencoba menahan di sini namun tidak berhasil. Sedangkan si Tails masih pingsan dan belum bangun. Barulah setelah si Sonic pergi, Tails baru tersadar dan mengatakan bahwa Sonic tidak bisa melakukan itu seorang diri dan mereka harus membantunya. You believe us now? Beralih kepada Wade yang hendak masuk ke kafe yang ternyata milik Stone, ia melihat asisten Dr. Eggman itu sedang melakukan sesuatu dan masuk sambil mengacungkan senjata. Jadi kayak penggerebekan gitulah, tapi nggak direncanakan karena awalnya si Wade nggak tahu. Oke, balik lagi ke Sonic yang menggunakan kecepatan supernya berhasil berlari di air dan melewati lautan. Namun sempat gagal di pertengahan karena dia terbawa ombak. Untungnya arus membawanya ke daratan ke pulau di mana cahaya berasal. Beralih kepada Dr. Eggman dan Knuckle yang terlihat berlarian ke sana kemari karena berusaha menghindari jebakan. Karena mereka cukup ceroboh dan mengaktifkan semua jebakan yang untungnya berhasil dilewati. Ternyata mereka ada di labirin yang cukup rumit. Kemudian di belakangnya ada Sonic menyusul. Sonic juga asal berlari di sini, tapi karena kecepatannya dia berhasil melewati berbagai jebakan yang aktif. Sementara Eggman dan Knuckle berhasil sampai di sumber cahaya. Di sini hampir saja Eggman mau mengkhianati si Knuckle ya dengan cara menyetrumnya dari belakang. Cuma keburu terdengar kegaduhan yang tidak lain berasal dari Sonic yang pada akhirnya si Sonic jatuh dari lantai atasnya karena jebol. Tentu saja di sini terjadi pertarungan antara Knuckle dan Sonic, sebuah pertarungan kecepatan dan kekuatan. Mereka imbang karena sempat kalah dan juga sempat unggul. Namun yang luput dari perhatian keduanya, Dr. Eggman mendekati Master Emerald dan hampir saja mencurinya. Untungnya Sonic menyadari hal itu dan memberitahukan tentang hal tersebut kepada Knuckle. Awalnya Knuckle tidak percaya, tapi pada akhirnya dia berbalik dan melihat bahwa Dr. Eggman mencoba mencuri Master Emerald. Knuckle merasa kecewa karena dia sudah menganggap Eggman itu temannya atau sejenis sekutulah yang bisa dipercaya. Namun tentu saja Eggman tidak pernah berpikir hal tersebut dan hanya memanfaatkan Knuckle. Eggman mengambil Master Emerald, sebuah cahaya menyilaukan muncul dari emerald tersebut dan membuat bangunan yang muncul di dalam lautan runtuh dan mulai diisi air kembali. Sonic berhasil melarikan diri awalnya, namun ia kembali karena melihat Knuckle tertimpa tiang dan terjebak.
Sonic menolong Knuckle, namun dia juga malah terjebak dan pada akhirnya Knuckle menolongnya. That wasn't the deal! Poor naive creature. Setelah selamat, keduanya sempat berbicara ala anak cowok, jadi kayak gebug-gebugan gitu. Di sini Knuckle terlihat sangat kecewa karena dihianati oleh Eggman, padahal dia sudah percaya. Kemudian Sonic memberikan sedikit nasihat yang sebelumnya sempat diberikan oleh Tom tentang tanggung jawab atas orang lain. Keduanya terlihat berbaikan di sini. Kemudian Tails muncul menaiki pesawat miliknya untuk menyelamatkan Sonic. Knuckle awalnya terlihat tidak mau bekerja sama dengan Sonic karena sudah kecewa. Sudah ditinggal keluarganya, dihianati pula oleh orang yang dianggapnya teman. Namun pada akhirnya keduanya bekerja sama. Di sisi lain, Wade yang sedang menyandera Stone kedatangan Eggman yang muncul tiba-tiba dengan sikap yang lebih aneh daripada biasanya. Dr. Eggman seperti memiliki kecepatan super seperti yang dimiliki oleh Sonic. Dengan mudah dia berhasil melepaskan Stone dan menyandera Wade. Di saat itu, para pasukan keamanan mengepung coffee shop itu. Si petinggi bersama Tom dan Maddie muncul dari dalam helikopter. Kemudian seorang bawahan memberitahukan situasinya. Dr. Eggman keluar dari coffee shop itu. Tentu saja ancaman dari si petinggi tidak berarti apa-apa untuk Dr. Eggman. Termasuk juga berbagai kendaraan militer yang berada di sana. Karena si Eggman ini memiliki kekuatan yang mampu membuat kendaraan tercerai-berai menjadi kepingan. Eggman menggunakan kekuatannya membuat sebuah pusaran hitam yang besar. Knuckle, Tails, dan Sonic juga melihat pusaran hitam tersebut karena ukurannya yang besar ya. Tentu saja mereka sadar mereka dalam bahaya, terlebih jika kekuatan Master Emerald yakni memproyeksikan apa yang ada di dalam pikiran penggunanya. Beralih kepada Eggman, ia bersama Stone sedang berada di dalam sesuatu yang tidak lain adalah benda yang dibuatnya, sebuah robot raksasa. Ada juga adegan di sini di mana robotnya bertingkah konyol karena mengikuti gerakan si Eggman ya. Jadi si Eggman ini kayak pengendali gitu. Membuat semua yang melihatnya jadi panik. Tentu saja Sonic berusaha melawan robot ciptaan Eggman itu, namun tidak semudah itu tentunya karena di dalam robot tersebut sudah ada banyak misil yang ditempatkan dan misil tersebut langsung ditembakkan ke arah Sonic yang masih berada di pesawatnya si Tails. Knuckle juga mencoba melawan namun tidak berhasil. Tails juga mencoba melawan namun tidak berhasil juga. Pokoknya di sini ketiganya gagal ya, cuma mereka nggak menyerah begitu aja. Those were our best attacks, and they did nothing! Sonic, Knuckle, dan Tails berkumpul. Mereka merencanakan sebuah strategi meskipun pada akhirnya mereka tidak memiliki rencana apapun. Cuma si Tails sempat ngasih ide untuk menemukan titik lemah robot Eggman. Pada akhirnya Sonic menemukan sebuah ide yakni membuat Eggman fokus menyerang kepadanya karena memang dari awal si Eggman ini dendam banget sama Sonic. Kemudian rencana dijalankan. Di saat yang bersamaan, Tom dan Maddie melakukan evakuasi dan saat memiliki kesempatan, keduanya meminjam mobil salah satu pengendara jalanan untuk mencoba menuju ke tempat si robot untuk menyelamatkan Sonic. Kembali lagi kepada Sonic yang berhasil memancing robot Eggman menjauh dari pemukiman, namun Sonic sempat terpojok dan pingsan juga ya karena Eggman menggunakan mata laser untuk menyerangnya. Untungnya di sini Knuckle dan Tails berhasil masuk ke dalam robot Eggman selagi Sonic melakukan pengalihan perhatian. Tails melakukan pengalihan perhatian, kemudian Knuckle melancarkan pukulan hingga membuat Master Emerald terpisah dari tubuh Eggman. Bersamaan dengan tumbangnya Eggman, robot juga tumbang, termasuk juga Knuckle dan Tails. Sonic yang babak belur berusaha mengambil Master Emerald yang terjatuh dengan sisa kekuatannya. Namun di saat bersamaan, Eggman juga kembali bangun kemudian menggerakkan robotnya untuk mengambil alih Master Emerald. Sonic lebih dulu mengambil Master Emerald. Ia hampir saja terinjak oleh robot Eggman. Namun untungnya Tom dan Maddie yang mengendarai mobil datang tepat waktu dan menyelamatkan Sonic. Meski begitu mobil mereka terbalik karena diserang oleh robot Eggman. Untungnya ketiganya selamat ya. Sonic berencana menggunakan Master Emerald untuk mengalahkan robot Eggman. Namun sayangnya Master Emerald malah terpecah kembali ke bentuknya semula jadi 7 Emerald lagi. Membuat Sonic begitu panik terlebih robot Eggman mulai menyerang lagi. Dalam keputusasaan itu 7 Emerald tiba-tiba berputar menyala dan kemudian masuk ke dalam tubuh Sonic. Bersamaan dengan robot Eggman melancarkan pukulan kepada ketiganya, Tom, Maddie, dan Sonic. Eggman terlihat begitu bahagia karena dia merasa berhasil mengalahkan Sonic. Namun dalam tawa kebahagiaannya itu Eggman begitu terkejut karena Sonic masih hidup dan berhasil mengangkat kaki robot Eggman yang menyerangnya. Sonic memiliki tampilan baru, tampilan emas. Bersama dengan itu, kekuatannya juga terlihat lebih kuat dibanding sebelumnya. It's over, Eggman. Pada akhirnya, meski mencoba melawan, Eggman dikalahkan oleh Sonic dengan menggunakan kekuatan barunya. Tom dan Maddie terlihat bahagia. Knuckle awalnya waspada karena mungkin saja Sonic berubah jadi jahat setelah menggunakan kekuatan Master Emerald. Namun ternyata dugaannya salah dan Sonic masih pada sifatnya yang semula ya. Tails juga ikut bahagia, Sonic melepaskan kekuatan Master Emerald. Knuckle mengambil alih dan menyatukan kembali Emerald yang sudah terpecah itu. Ketiganya, Sonic, Tails, dan Knuckle bersumpah untuk menjadi penjaga Master Emerald agar tidak digunakan untuk kejahatan. Di hari berikutnya, atau mungkin beberapa hari setelahnya,
Tom, Medic, Knuckles, Tails, dan tentu saja Sonic melakukan permainan baseball. Mereka semua terlihat bahagia dan bersenang-senang. Tentu saja ada scene terakhir ya di sini di area kekacauan robot Eggman yang tumbang. Pembersihan dilakukan oleh petinggi dan mereka sempat menyinggung terkait proyek Shadow yang sudah terkubur selama 50 tahun. He is no longer the Sonic you once knew. Dan tamat. Menjadi pahlawan memang tidak mudah, bukan hanya karena memiliki kekuatan dan bisa menangkap pencuri, otomatis gelar pahlawan bisa didapatkan. Sonic yang bosan dengan hidupnya dan ingin melakukan sesuatu dengan kekuatannya, pada akhirnya menemukan momen di mana dia memang dibutuhkan untuk menggunakan kekuatannya dan menyelamatkan bumi dari ancaman besar robot Eggman. Tentu saja Sonic tidak bisa melakukan hal itu seorang diri, ia dibantu oleh banyak orang mulai dari keluarganya dan teman barunya. Sekian dulu video kali ini, semoga kalian suka dan jangan lupa tonton video aku yang lainnya ya. Sampai jumpa lagi di sesi video selanjutnya, bye-bye.